Halo Dalamers, balik lagi sama gue Kevik. Kali ini gue ada di daerah BSD dan di belakang kita udah ada mobil Vios. Mobil ini dibangun oleh Niki Motor. Gak usah panjang-panjang, kita ngobrol langsung sama Ko Teddy. Halo Ko, apa kabar Ko? Halo bro. Oke, Ko, di belakang kita kan udah ada mobil Vios yang dari kalau nggak salah 2024 awal, gue udah lihat nih mobil. Ih, anjrit, ini mobil mainan kok gitu. Terus kalau gue bilang kan, iya. Terus, iya ini mobil mainan, belum gua kasih denger ke lu. Nah, sekarang akhirnya udah hampir setengah tahun lebih, mobil ini udah jadi nih, final. Ya sebenarnya gua minta lu datang udah lama. Gila lu, jadwalnya sih. Jangan gitu kok. Jadwalnya sih gila. Jangan gitu kok. Susah nih dipanggil nih Kevik nih. Ya sorry. Karena kan kita harus ngatur jadwalnya. Oh iya siap. Jadi, udah panggilan penuh ya? Iya, banyak. Memang banyak. Yeah. Dan karena memang gini kok, antusias di Indonesia itu buat pecinta audio mobil itu ternyata banyak banget. Yang nge-DM kita juga banyak banget. Dan, bagus. Ya, karena nggak cuma hanya di Jakarta, tapi ternyata di luaran sana itu memang antusiasnya banyak. Ternyata banyak. Yeah. Dan boleh kita cerita sedikit, memang setiap daerah, setiap pulau, setiap installer itu seleranya beda-beda. Iya. Dan customer itu maunya juga beda-beda gitu loh. Jadi ya balik lagi di video sebelumnya gue udah bilang kalau misalkan yang gue belum kesampaian denger itu daerah timur. Oh timur ya? Timur gue belum denger. Ambon seperti apa, Manado seperti apa itu gue belum denger. Papua seperti apa gue belum denger. Ada Timur, loh. panggil timur. Ada loh kok. Di Papua itu ada. Oh iya dong. Di Papua ada, Manado apalagi. Terus di bagian Sulawesi itu ada, Ambon. Istri kan Ambon kan, ada keturunan Ambon nih. Pas waktu main ke sana juga, waduh, ternyata ada ya. Peminat itu ada gitu. Cuma mungkin mereka belum terarak banget gitu. Lama-lama lo jadi orang Indo yang paling banyak dengerin mobil installer. Ya, seluruh Indonesia. I hope. Nah, habis itu mengapa media audio seperti itu untuk mempersembahkan ke audio lovers gitu loh. Jadi audio lovers jadi ada comparan, cocok apa enggak seleranya. Jadi sebagai sarana edukasi juga ternyata suara audio itu macam-macam ya, tergantung audio lovers cocoknya sama siapa gitu loh. Jadi kita suguhin ya semaksimal mungkin kita suguhin ke audio lovers. Hasil suara dari setiap installer itu berbeda-beda. Jadi tergantung cocok mana. Mungkin cocok telinga atau cocok dompet. Gue nggak tahu. Gitu ya Pak ya. Oke, gak usah lama-lama kok. Di belakang ini mobil Vios ini yang terpasang itu apa kok? Sebelum masuk ke yang terpasang, gue cerita dulu. Ini sebenarnya mobil gue dari tahun 2003. Mobil pribadi? Mobil pribadi. Oh, mobil pribadi. Yeah. Jadi dari dulu memang mobil ini gue pakai untuk belajar audio, untuk belajar tuning, gimana setup yang terbaik di sebuah mobil gitu ya. Rubah-rubah posisi mid bass, rubah-rubah pilar, segala macem, box belakang gitu. Jadi ini memang mobil pribadi sekaligus jadi mobil belajar sih gitu. Jadi sempat lama nganggur mobil ini. Jadi ya namanya mesin udah tua kan ya. Mesti banyak PR lah gitu gua, dan gua males waktu itu. Dan waktu itu juga banyak problem ya yang gua nggak bisa solve gitu. Kayak mid bassnya ada cancel antara kiri kanan. Gua belum ketemu cara solve-nya, ya udah gua dimin lah lama. Nah, baru-baru ini gue kepikiran untuk bangun satu buah mobil reference. Asik. Bukan mobil demo, tapi mobil reference gitu. Tujuannya apa? Mulai banyak customer di Niki Motor kan yang antusias untuk ikut kontes gitu. Yeah. Jadi kita perlu bangun satu buah mobil yang menjadi referensi lah gitu buat teman-teman gitu. Yeah. Settingan setup suara yang udah bener seperti apa gitu. Nah, awal mula ceritanya ya itulah, mobil ini dibangun kembali gitu loh. Akhirnya kita mencari supplier yang mau bantu juga kan untuk ini. Kenapa? Kan gue pakai barangnya ini, speakernya gue pakai ESB, ya kan. Terus ampli sama DSP-nya gue pakai Zapco. Untuk subwoofernya gue pakai Scanspeak. HP series ya. Ya. Scanspeak-nya kalau nggak salah 26 apa 28 ya? Ini 32. Oh 32W. 32W. Betul, 12 in. Gitu. Oke. Kalau lu tanya kenapa gue pakai ESB gitu, ya karena gue mau pakai
yang nggak umum gitu loh. Nggak umum, oke. Ya, nggak umum dapet gitu. nih, nggak umum, oke. SB yang seri 8.000 ya? 8.000 ini. Seri gua 8.000. Seri Oke, 3W 8.000 yang nempel ya, yang UMA. Bukan, ini nggak pakai yang yang terpisah. terpisah. Oke, terus yang kita lihat yang terbuka sekarang di belakang ini itu ada apa? Ada Zapco yang tadi Ko Teddy bilang, Zapco-nya itu AP seri semua, dan di situ juga ada Catbank ya. Catbank ya, terbaru juga ya. Catbanknya dari Zapco yang waktu itu launchingnya itu di Bali nggak Ya, salah. betul. Oke, di sini ada subwoofernya, jadi nggak ada ban serep, Nggak ada ban serep, dijadiin box. jadiin box. Betul. Oke, dan kalau misalkan lu lihat di dalam ya itu ada Orbit, berarti mobil ini udah pakai streamer. Yes, pakai streamer. Bisa dijelasin nggak kok? Jadi streamer ini hype baru ya di dunia car audio ya. Hype baru, ya memang agak repot sedikit, tapi kita nilai hasil suaranya itu represent ya, jauh lebih open suaranya, jauh lebih berbobot, lebih berisi gitu. Ya memang kalau bisa dibilang ya ini advance lah ya, untuk advance gitu. Tapi anyway kalau sebenarnya mau diinstal di under seat segala macam juga masih bisa. Tapi rata-rata streamer masih bentuknya agak besar. Agak gitu. gede. Iya. Tapi jangan salah, streamer basically adalah build untuk home. Ya, Which is power supply-nya itu listrik rumah gitu. ya. 24 ya. Betul. 220 ya. 220 volt. Nah, untuk di 12 volt dia harus dimodifikasi gitu. Jadi dia harus dimodifikasi untuk supaya listrik yang masuk itu stabil di 12 volt. Nggak boleh turun. Ya, betul. Di dalamnya juga masih di step down untuk ke 5 volt gitu. Seperti itu. Jadi ada robahan sedikit. Jadi bukan bulet-bulet streamer langsung bawa ke mobil udah bisa langsung nggak kayak nyala gitu. dan bagus suaranya gitu. Kalau power supply-nya tidak linear, suaranya kan nggak akan bagus gitu. Oke. Suaranya akan jadi kasar. Dan tadi ada selentingan sedikit kalau misalkan kita ada bahas sedikit ya kalau streamer ini yang terpasang di mobil ini. Kalau misalkan kan namanya mobil listrik pasti nggak stabil. Ada jumping-jumpingnya. Ya, Streamer ini kalau misalkan digas atau apa segala macam 5 aja, tetap stabil, betul. nggak turun, nggak naik, nggak jumping-jumping Dijamin sudah linear power supply-nya. Karena sudah dimodif, bukan streamer standar gitu. Oke. Jadi hati-hati audio lovers, tidak Jadi sembarang nggak streamer sembarang langsung streamer. Ya. Nggak sembarang streamer yang dari dan mobil. langsung bersuara enak gitu. Oke. Iya, oke. Yang gue mau nanya yang belakang ini. Kok ada yang spesial gak kalau dari streamer ini? Kan ini kan nggak dibuka nih. Iya. Tapi yang di belakang ini gue ngeliat ada yang nggak biasa nih. Iya. Iya. Jadi gini, kalau itu bicara cabling Oke. ya, cabling. Sebelum terakhir gue mencoba streamer ini masuknya terakhiran. Oh, iya. Baru-baru ini gue nemu bahwa streamer itu bisa mengenhance sistem yang gue bangun cukup drastis ya. Oke. Cukup drastis. Dia bisa merubah seluruh karakter sistem yang kita biasa udah dengerin nih. Naiknya liftnya sangat jauh. Sangat jauh. Itu more than 50%. Lebih dari 50%. Dia Oke. bisa merubah suaranya gitu. Ternyata sebenarnya bukan hanya basically streamernya aja ya. Which is sebelumnya sistem gua udah pakai kabel RCA-nya udah pure silver loh. Dari Orion Audio. Gua udah pasangin itu sistem jeroan kabelnya sudah Iya, bagus udah. semua. Oke. Kabel speakernya juga udah silver coated OFC ya. Jadi tidak ada kabel jelek di mobil gua. Tapi begitu streamer ini masuk, gua diintroduce sama satu buah sistem perkabelan lagi yang lebih advance lagi gitu. Oke. Yaitu gold campur dengan silver. Silver gold. Jadi streamer ini hubungannya ke DSP gua sudah menggunakan kabel yang berkomposisi silver inject dengan gold. Itu luar biasa sekali lipnya. Oke, berarti itu salah satu breakthrough baru ya, Yes. pengetahuan gua. Kabelnya kalau dari GSC. misalkan- Ya, GSC cable. GSC cable. Dan setahu gua, gold sama silver nggak bisa gabung deh. Kok ini bisa ya? Iya, bisa. Iya. Berarti dia GSC cable ini dia punya treatment khusus. Dia ada satu chemical chemistry yang buat yang baru. memblending itu semua. Mereka bisa gabung. Yes, betul. Alloy. Unik suaranya. Oke. Ini Itu dia merubah pandangan gua terhadap kabel. Jujur. akhirnya prinsipnya jadi goyah.
Karena sudah mendengar. Ini. Oke. Karena sudah mendengar. Jujur gue belum pernah dengar mobil ini. Waktu itu pas mau denger, itu belum jadi. Jadi karakter ESB gue udah sering dengar. Tapi udah deh, ini mobil katanya sih dengan streamer suaranya lebih kayak gimana segala macam, gue sama sekali belum dengar. Gak usah lama-lama, kita masuk ke dalam, kita dengerin hasil suaranya. Yuk. Oke, Audio Lovers, sekarang kita udah di dalam Vios ini. Jangan lihat tampilannya, tapi mobil ini, ya seperti yang tadi diceritain sama Ko Teddy, kalau misalkan mobil ini mobil reference, yang tadinya mati terus hidup lagi, reborn. Dibangun, dibenerin lagi, disayang lagi, dan apa ya namanya ya? Dan kita uji di ajang kompetisi. Nah, diturunin di kompetisi. Oke, sekarang yang di depan kita ini adalah ESB yang 8.000. Jadi sama mid bass-nya, mid range-nya, sama tweeternya ini semua dari ESB yang tipe 8.000, jadi ada gold-goldnya. Nah, ESB ini juga keluarin yang tipenya UMA. Jadi digabung ya, di Twitter sama ininya, agar lebih deket. Nah, makin deket itu makin bagus gitu loh. Nah, dan playernya itu di sini udah ada Zapco yang HDSP ya. HDSP Z berapa itu yang 16 channel? Itu Z5 ya. Nah, di mobil ini yang gue perhatiin itu dari boxnya pintu ini. Ini dibikin box kan kok? Betul. Nggak mungkin mau udah mobil tadi mainan kan gue sempat cerita mobil ini tuh pas basic standarnya itu ada satu penyakit ya. Mid bass-nya entah kenapa antara kiri sama kanan tuh cancel mulu. Iya. Ada satu frekuensi yang dia cancel gitu. Itu nggak bisa soft. Gue udah pindahin posisinya lebih naik, tetap nggak bisa. Tapi kalau kita mau nyari posisi di dashboard, ubahannya terlalu effort banget ya. Cari di kick panel, tempatnya juga nggak menunjang. Akhirnya gue putuskan bikin box aja di mid bass, di pintunya gitu. Ternyata bagus sih, soft gitu. Oke. Kalau boleh tahu di dalamnya itu ya karena dibikin box, apakah pakai besi kah atau pakai hanya MDF doang? Campuran antara fiber sama MDF sih. MDF hijau dia ya. tidak mengakses ke rongga pintu yang kena air gitu. Jadi sebatas door trim aja. Ya, sebatas tebelnya door trim aja. Digelembungin sedikit lah gitu. Untuk nyolong volume. Ya makanya kenapa kaki gua rada masuk ke sini karena ini untuk dudukan big bass karena dia bukan dari dalam. Dia nyolongnya bukan dari dalam ya, bukan dari apa namanya? Kalau biasa lu buka door trim, kaca turun, kelihatan tuh ada tulangnya. Nah ini hanya main di luarnya doang. Di luarnya aja. Oh oke. Jadi bangun mobil ini sebenarnya berapa lama sih kok? Bangunnya sendiri sih nggak lama sih, cuman nggak sekitar sebulanan lah ya kira-kira ya. Kita juga sambil ngerjain project yang toko gitu, jadi nggak terlalu intensif banget gitu. Rawat inep lah. Karena lebih potensi, lebih dahuluin customer dulu dong. Kita mau pribadi ya, itu selalu deh. Ya customer dulu ya, duit mana enggak ini. Oke, sekarang dashboard kok. Ini dashboard Vios itu nggak kayak begini. Ini dibludruin. Ini dibludruin sih sebenarnya karena mau difabrikasi ulang aja sih. Dulu banget, zaman masih katro, masih main single din, pernah naro head unitnya di sini gitu. Jadi udah sempat bolong, udah nggak perawan. Akhirnya kita tutup lagi, bungkusnya pakai apa ya? Udah pakai bahan kayak plafon aja gitu. Jadi itu aja sih, nggak ada yang treatment spesial. Jujur dari pas masuk ini, gue rada skeptis karena jenongnya itu di tengah. Jenong itu di tengah. Ini jenong di tengah nih kok. Kenapa nggak dibantai rata aja kok kalian? Nggak perlu. Itu nggak ganggu loh. Kecuali orang sugesti ya. Sugesti. Ngelihatnya miring, bilang panggungnya miring gitu. Tapi kalau kupingnya bener, nggak akan terpengaruh gitu. Oke, ya kan membuktikan kan kalau gua itulah. Jadi gua berharap kalau misalkan apa yang kita present ini ke audio lovers semua itu dapat tersampaikan lah dengan menggunakan recorder ini. Apakah depth-nya dapet, apakah tonalnya dapet, gembungan subnya itu dapet, detail-detailnya itu kedengeran apa enggak? Tolong nanti berkomentar di kolom komentar, tapi ya ada adabnya lah, ada etikanya dalam memberikan saran atau memberikan kritik
ada sarana, jadi kita nggak ya bukan saling ngedownin lah gitu, saling membangun. Kritik kan juga ada caranya gitu loh. Oke, sekarang kita dengerin lagu pertama. Yuk kok. Ini streamer kan kok? Streamer. 睡意朦胧的星辰，阻挡不了我行程。多年漂泊，日夜风餐露宿。为了理想，我宁愿忍受寂寞，饮尽那份孤独。抖落一地的尘土，踏上遥远的路途，满怀痴情追求我的梦想。365日，年年的度过，过一日，心一程。365里路呀，越过春夏秋冬。365里路呀，岂能让它虚度？Apa deg-degan gue? Apa ya? Warnanya. Ini dengerin dulu deh, satu lagi deh kok. Satu lagi, lu mau lagu apa? Sun Lu yang ini ya? Yang sih. Oke. Lagi. Taruh, tapi digedein dikit tuh. Gedein Sorry, dikit. lagi, tapi digedein dikit.孤独站在这舞台，听到掌声响起来，我的心中有无限感慨。多少青春不在，多少情怀已更改，我还拥有你的爱。好像初次的舞台，听到第一声喝彩，我的眼泪忍不住掉下来。经过多少失败，经过多少等待，告诉自己要忍耐。掌声响起来，我心更明白，你的爱将与我同在。掌声响起来，我心更明白，歌声教会你我的爱。你的爱 Gue nggak tahu
mesti komen apa, tapi ada something yang gue nggak pernah denger sebelumnya, tapi yang gue cuma bisa kasih tahu, kenapa bisa se-open ini, kenapa bisa se-clear ini. Sebelumnya udah pernah denger? Udah, justru 8.000. Udah pernah? Pernah denger, tapi nggak gue review, tapi gue denger dan gue hafal. Oke, ya. Lagunya itu gue hafal, lagunya gue hafal. Karakter itu gue hafal, Speakernya. tapi entah kenapa di sini karakternya berubah. Iya. Berubahnya begini ya. Bukan 8.000 itu tidak enak. 8.000 karakternya itu gue kenal. Oh, Bright nih, suaranya bisa berani. Oh, lu mau bikin nyamber, dia bisa nyamber. Lu mau bikin dia mellow, dia bisa mellow. Ya. Bukannya jadi kering. Enggak. SB karakternya nggak kayak begitu. Tapi gue kenal yang merek sebelah. Oke. Ya, gue kenal yang merek sebelah. Yeah. Suaranya itu gue kenal banget gitu loh. Tapi di sini mendekati cuma lebih open. Anjir, jatuhnya kayak natural. Natural ya. Iya, itu kata kuncinya. Dia apa ya? Warmnya dapet ya. Kalem tapi ada bobotnya. Ya, weightnya ada, bobotnya berisi semua. Mid sama high-nya juga tebel gitu. Aduh, gua nggak pakai iWatch sih. Kalau pakai iWatch lu bisa ngeliat ininya gua, detak jantung gua tuh berapa cepet nih. Dia ada bobot gitu loh. Ya. Lu dengernya kalem, sopan. Sorry ngomong, sopan tapi ada weight-nya gitu loh. Lu galak tapi sopan. Galak tapi sopan, anjing mana ya? Gue mesti deh selalu kalau sama Ko Teddy di sini gue pasti deg-degan mulu. Kayak kesana itu kayak ya deg-degan mulu, capek gitu, adrenalin ada aja gitu loh. Jadi kayak ada bobot yang gue nggak tahu tersampaikan apa enggak sama ke audio lovers gitu ya. Jadi di kepala gue tuh cuma SB bisa senatural ini. Sebelumnya ya, sebelumnya kan belum pakai music streamer ya. Sebelum langsung di DSP, kita pun pakai Bluetooth ya, Bluetooth connection ke Zapco ya. Zapco. Belum pernah dapat suara se-open ini gitu loh. Begitu si streamernya masuk, itu game changer banget. Oke, Itu jadi sistem yang kayak gue bilang tadi, itu naik bisa 50%-an tuh. Kayak kita ganti total system gitu. Oke, ada di Niki kan? Ada. Kalau boleh tahu. Oke, kalau boleh tahu Available. harganya berapa? Streamernya sendiri sih nggak terlalu mahal ya. Streamernya sendiri sih kisaran 20-an juta. Tapi karena gue pakai yang model transport, jadi kita masih harus beli eksternal DAC. Oke. Nah, eksternal DAC ini mainannya yang banyak nih gitu. Di sini sih kita pakai yang standar aja ya, topping yang standar, yang masih under 5 juta gitu ya. Testing doang, tapi nanti pasti naik kelas. Lu enggak gini. Testing, gimana ngomongnya? Lu testing aja suaranya seperti ini. Iya. Apa dari kabel yang tadi? Kabel juga sangat pengaruh. Itu budget untuk kabelnya bisa selipat dari budget streamer lagi. Karena itu ya kita udah usahakan sependek mungkin gitu. Karena kabel ini memang mahal aja. Isinya silver DJ gold. Gimana mahal? Ya tapi worth it sih. Gue berani bilang worth it karena ya udah ngalamin, sorry, udah nyoba. Kalau gitu. peningkatannya cuma segini, ya biasalah. Ya. Ini tingkatnya segini. Iya, lippingnya jauh banget. Lippingnya jauh banget. Gini. Oke, sekali lagi gue kasih tahu. Kalau misalkan gue udah denger ESB itu seperti apa. Iya. Di bookshelf-nya juga gue ada gitu. Ada di kantor, gue dengerin. Tapi nggak sedapat ini suaranya. Ya. Source nomor 1, ya ini. Nah itu juga mematahkan gue. Gue bilang streamer tergantung internet lah atau segala macam. Terpatahkan coy. Bukan lu doang kok, gue juga kena nih. Itu kan tergantung koneksi, tergantung inilah. Udahlah biasa, udahlah Bluetooth aja lah kita denger harian. Oh enggak coy, ini kelasnya beda. Totally different. Ya once lu udah nyemplung ke kompetisi ya, lu kan pasti berlomba-lomba untuk menghadirkan menghadirkan kualitas suara yang sebagus mungkin
dengan budget perangkat yang seminim mungkin. Karena kalau nggak naik kelas kan, lu naik kelas lawannya musuh-musuh yang lebih berat Naik lagi. lagi. Nah, disinilah kita bermain-main di kabel gitu yang budgetnya nggak dihitung. Tapi kita selalu mencari yang memang worth it gitu loh. Disitulah kita belajar gitu loh. Oh, ternyata di orang pakai streamer itu gara-gara ini toh gitu. Kita dari head unit beralih ke DAP, DAP ke streamer. Ini the next level, bos. Next level. The Udah next beda level. lagi. Udah bukan DAP lagi. Tapi bukan berarti DAP jelek. Bukan. Suaranya itu beda. Capek gue kalau di sini. Jadi sekali lagi, ESB yang gue pernah dengar di Bali juga, kita dengar speaker yang ada di bookshelf nggak se-open dan se-clear atau se-natural ini. Wah, lu gila. Lu gila. Oke kok, kita coba dengerin lagi yang lain. Kita tes lagu lagi ya. Dengerin pianonya. Gue capek merinding dulu sini. 记得很早以前，听人说过，人生是一个又一个的轮回，在每一次的轮回当中， Ulang lagi dong pianonya. 有些人，有些事。 记得很早以前，听人说过，人生是一个又一个的轮回，在每一次的轮回当中，有些人，有些事。任时光匆匆流去，我只在乎你。 心甘情愿感染你的气息，人生几何能够得到知己？失去生命的力量也不可惜。 Nyanyi ya? Bukan cuma nyanyi kok. asal kok tahu ya. Gue nggak pernah merinding itu lebih dari sekali. Ini gue 3 kali, 4 kali merinding terus. Dalam sejarah, baru pertama kali. Dari sejak gue nge-review audio, baru sekarang. Gue merinding 3-4 kali. Nggak kelar-kelar itu. Terang tuh, pianonya. Bukannya gue lebay. Lu gue merinding kok gue gesek-gesek begini dari tadi. Ini apaan sih? Gue aja bingung. Jadi, apa ya? Lu emosi dari permainan musiknya, sebelum dia ngomong. Dari pertama kali masuk, dia intro, tang piano. Loh, kok pianonya sound like this gitu? Maksudnya suaranya, kok emosinya lu kena ke gua? Dan ada satu momen tadi, tutsnya itu ada digetok sama dia. Oh, digetok. Dihentak keras gitu sama dia. Ya. Kerasa. Tung gitu loh, tas. Ih, kena lo ke dada gue. Coy, aduh, besok-besok gua kalau ke Niki, gua pakai ini deh. Pakai apa namanya? Apple Watch. Apple Watch. Lu lihat tuh detak jantung gua kayak apa? Ini gua deg-degan ini. Tuh. Coy, jadi gimana ya? Di perangkat ini dan sistem yang di belakangnya itu dengan yang Zapco lah, dengan streamer. Amplinya juga sangat bagus ya. Sih? Dan sangat worth it ya gue bilang ya. Oke. Sangat worth it. Bukan mau angkat telur nih. Tapi gue udah nyobain sendiri kan gitu. Ini mobilnya sendiri loh, nggak mungkin jelek-jelekin loh. Perangkat gue pilih sendiri. Gue bilang sama Agus, gue maunya ini pakai 2 channel nih, pakai 2 channel, powernya nggak usah lebay, pego gitu kan. Sub sape di bridge gitu.
Karena kebetulan subnya juga 4 ohm kan gitu, single coil gitu. Ya wes, as simple as that gitu loh. Tapi memang kita treatment dengan ada VSS lah, ada aki tambahan lah gitu. Karena untuk menjaga DC current yang dia dapat perangkat ini bagus gitu. Ditambah lagi sekarang dengan streamer dan GSC-nya, jeroannya Orion Audio, kabel RCA-nya, ya Jadi, make perfect gitu semuanya gitu. Kayak lu gue capek lu. Jadi apa ya? Lu dengan perangkat yang seperti ini, emosinya itu lu bisa ngedapetin. Gue jujur belum pernah denger suara yang seperti ESB hasilnya tuh seperti Bisa ini. bunyi seperti ini ya. Iya, dan ini lain daripada yang lain ya. Warnanya lain daripada yang lain. Gue nggak pernah denger yang lain-lain tuh seperti ini gitu loh. Baru kali ini gue denger ESB bisa Perform. kayak begini. Sorry ngomong, bacotnya bisa kayak begini tuh. Bacot. Baru denger gue. Iya. Oke, ini kan mobil perform lagi. Reference-nya Timiki. Berarti kan mobil ini kan hampir setiap hari ada di sini. Iya, betul. Lo nggak percaya? Datang. Datang. Bisa langsung Dengerin. cobain. Ya. Jadi mobil ini bukan mobil customer. Bukan. Mobil ini mobilnya Available terus setiap hari di Niki Motor. Si? Tapi janjian dulu ya guys. itu dia. Janjian dulu. Jadi, gitu. kalau misalnya kalau mau dengar ini mobilnya ada apa enggak kok, telepon aja, nomor teleponnya di bawah, lu silakan kontak deh, gue capek. Karena gue prefer kalau teman-teman datang dengerin, kita ada tim kita yang bantu dampingin gitu, supaya jalurnya semua benar pemakaian ininya gitu. Pasti kan bingung nih pakai streamer gimana caranya. Ya. Dan streamer ini pakai aplikasinya kan? Ada aplikasinya sendiri. Via wifi. Oke. Dan tadi kan gue aja sampai lupa gue dengerin apa. Tapi apa namanya ya? Jangan bahas dulu kok. Gue lupa kan ngomong apa bangke. Jadi gue jadi keinget mulu saksofonnya tadi, cowoknya, pianonya. Aduh Tuhan, mahal nih pasti nih. Aduh, nggak bakal sampai gue nih. Oke kok, bebas kok dengerin apa aja kok. Lu streamer, all song, semua lagu atau apa? Ini kan Tidal streaming. Lu mau pilih lagu apa bisa? Gua demen nih. Oke, boleh. Lu pick aja. Boleh pilih ya. Oke. Boleh. Udah ini levelnya.
Ini ya audio lovers ya, dari tadi kita kan dengerinnya gitar. Ini gitar, karena ini lagu, kedua lagu ini lagu yang gue kenal. Di lagu ini, lu kedengeran gak bodinya? Body gitarnya. Dan di lagu ini juga, gue baru pertama kali denger, itu apa sih kok? Gimana sih? Kayak waktu dia ditarik gitu. Iya, ada ditarik tapi dimainin. Gue gak tau, udah sampai sini mungkin. Kan gue bukan pemain musik ya. Tapi gue bisa ngebayangin dimainin begini, gitu loh. Ke tervisual di sini. Jelas ya. Dan apa? Bodinya, lu dengerin bodinya. Pas dia geplak body gitarnya, lu ngerasa itu di sini loh. Tuk, pak, gitu kulit. Yang geplak dia pakai tangan kan, berarti kulit kan. Kulitnya lu gimana kedengerannya? Senatural apa di kuping gue sih, gue merinding ya. Maksudnya kayak, wih, gue happy ya denger di sini ya, anjrit. Itu gitarnya tuh loh, bisa sampai seril itu gitu loh. Nah, kebetulan lagu ini gue dengerin, tapi nggak sedetail ini. Dan itu ada lagu-lagu yang teng kedengeran gitu. Jelas gak kedengerannya. Itu dia ada permainan, makanya tadi kan tangan gue ini teng gitu. Dia bisa main kiri kanan. Dan itu apa ya? Di sini itu di settingnya itu bener kata Koko. Tengah ini nggak ada apa ya namanya? Nggak ada halangan. Ya kalau memang dia mesti berbunyi di sana, berbunyi di sana. Plong banget, ya. Itu something yang ya maksudnya untuk bobot seperti ini ya. Sesuatu yang nggak bisa lu lakukan dengan tuning. Tuh, ya audio lovers. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa dibeli itu. Apa itu kok? Bisa ya itu, gak? maksudnya lu ada satu hal yang tanpa itu lu dengan jungkir balik tuning nggak bisa dapat gitu. Tapi di dia sini nggak tahu resolusi. Itulah berperan resolusi dan mungkin kestabilan listrik DC-nya itu sangat mempengaruhi ya. Jadi bukan sembarang ya, karena kita mainnya di car ya. Orang main home aja juga sangat fokus ke listriknya. Listrik harus saat bersih. listrik lu sangat full powerful gitu, dia akan performnya beda gitu. Bersih. Sesuatu yang gue baru belajar juga gitu. Bersih, stabil, listrik dan ya. background. Lu merasa nggak backgroundnya dark? Backgroundnya sangat gelap gitu. Iya. Jadi yang kita dengerin bener-bener music only gitu loh. Itu Nggak kotor. nggak ada kotor-kotornya. Nggak kotor. Heeh. Oke. Menarik sekarang- ya, menarik. Oke. Nah, sebelum kita dengerin bass, ini gue dengerin lagu banyak banget ya. Lagu patokan. Apa itu? Lagu patokan. Apa itu? Jangan bosan-bosan ya audio lovers ya. Sorry audio lovers. Jadi gue mengajak audio lovers untuk ayo kita bareng-bareng kita dengerin. Ya. Dari satu lagu ini, dalam 1 tahun ini, hampir setengah tahun ini, gue mendengarkan lagu ini. Ya mungkin nanti tahun depan, ataupun nanti kalau misalkan gue ketemu lagu yang menurut gue enak, gue akan jadiin itu lagu patokan. Dan menurut gue starnya itu kali ini Polivia. Oh, oke. Polivia ya.
anjing sopan banget bang. Gimana? Mantap. Simbalnya. Simbalnya gue nggak. Wah anjing rusak nih kuping gua. Presence tapi stay ya. Ya. Dan ininya sopan kok. Ini sopan banget. Simbalnya itu sopan banget. Gue nggak mau ngebandingin sama yang lain karena ini totally different sama yang pernah gue denger udah. Dia lebih sopan, dia lebih apa tadi kau bilang lebih presence, lebih apa sih ya? Ya, hadir. Dia lebih keluar suaranya lebih open dan nggak memekakan kuping, itu udah paling penting. Nggak memekakan kuping, tapi dia ada suaranya. Dan gitar yang biasa yang gue denger ini baru, warnanya baru. Apa gue yang selama gue denger pakai headset, headphone, apa segala macam itu sampah. Gue jadi kepikiran gitu, rusak kuping gue ini. Aduh, apa ya? Gue udah nggak bisa komen. Cuma ini emosi gue aja yang nggak bisa gue tahan. Karena baru buat gue itu, gue denger ini tuh baru, warnanya itu baru dan emosi yang tersampaikan dari ESP ini ke gue itu kena ke gue. Di anjir nih apaan nih kok suara yang nggak pernah gue denger, warnanya beda nih. Makanya kenapa gue ke Niki selalu capek. Kalau kita blind test, mata lu ditutup gitu, lu nggak bisa nebak nih ESB ya. Nggak bisa. Karena suaranya ESB yang gue udah denger udah nggak seperti ini kok. Seperti ini. Ya. Nah ini jadi apa namanya, ESB suaranya itu lebih jadi tebel iya, bright iya, tapi apa ya, resolusi tinggi. Nggak bisa ngomong. Jadi udah mendingan lu datang ke sini deh, lu coba dengerin betul kan kata-kata gue bener apa enggak, emosi lagu kesukaan lu deh, lagu kesukaan lu bawa ke sini dan lu cari di Tidal ya, apa sih streaming apapun, Spotify bisa, Apple Music bisa, semua bisa. Oke, itu ketiga lagu yang gua hafal dan klimaksnya itu tadi lagu yang tadi yang Playing God, itu lagu patokan di Media Audio itu. Jadi gua dengerin musik speaker apa namanya? Speaker bookshelf aja gue dengerin ya kayak ini. Karena gue tahu ini detailnya, ada di sini, suaranya di sini, musiknya di sini. Udah hafal banget. Setidaknya gue udah hafal. Jadi gue mengajak audio lovers untuk kita bareng-bareng mengkoreksi apakah gue salah. Apakah pesannya tersampaikan ke audio lovers, itu dia. Oke kok, sekarang kita dengerin lagu yang bass. Denger lagu beginian. Asik. Cari volume. Bisa lanjut nggak pulang gitu. Jadi itu dia audio lovers. Gimana hasil audionya? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekali lagi gue tetap nggak akan gue capek-capeknya ingetin ke audio lovers semua kalau misalkan berkomentar ataupun mengkritik, memberikan saran, ada etikanya, ada ya bisa lah disampaikannya dengan cara yang berbeda gitu loh. Jadi nggak usah menghina, nggak usah apa. Ya kita berbeda pendapat, gua demennya siomay, gua demennya bakso, lu demennya ketoprak, kita kan beda-beda. Jadi beropini atau segala macam ada cara untuk menyampaikannya. Jadi biarlah kita tetap adem ayem lah, gak usah ada konflik, gak usah ada apa. Jadi
agar industri audio mobil di Indonesia itu semakin lama semakin growth gitu loh. Jadi nggak segini-segini aja. Dan takutnya kalau misalkan selera gue beda, gue malu-malu jadinya dia nggak main. Jadinya dia mundur gitu loh. Ayo dong kita encourage orang untuk gue mau pasang dong. Gue demennya suaranya kayak begini nih gitu loh. Gue demennya suaranya kayak begini lo. Jadi ada berwarna gitu loh. Nggak ada salah, nggak ada benar. Cuma enak apa enggaknya doang. Ya mungkin gue sukanya lagunya modelannya begini, audio lovers demen modelannya seperti itu gitu loh. Jadi kita berbeda pendapat ya kita saling hargain aja gitu loh. Jadi buat yang penasaran, buat yang pengen denger mobil ini standby ada di Niki. Ada di Niki Motor. Tapi sebelum audio lovers pengen denger mobil ini, kontak dulu nomor telepon, alamat sama sosmednya semua ada di bawah. Silakan, ada YouTube-nya juga. Silakan komen, silakan kontak dulu. Sharing aja. Atau yang mau pasang silakan konsultasiin dulu, cocokin budgetnya, dibuat. Rame ini. Tadi aja baru keluar 3 mobil. Satu hari jadi cabut. Yang berobat jalan cuma 1. Jadi gak usah minder dulu ngeliat, jerit mobil semua, ada Audi A4, ada ini segala macam. Gak usah minder dulu, datang aja dulu, konsultasiin dulu, kita cocokin sama budgetnya. Gitu dia, audio lovers. Jadi sekali lagi, thank you loh, udah kasih kesempatan Media Audio dengerin mobil. Kalau gua kan lagu patokan ini, mobil patokan. Jadi mobil reference-nya dari Niki Motor. Gimana suaranya? Silahkan berkomentar di bawah. Dan thank you audio lovers sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.